Satu persatu kesaksian yang berseberangan dengan terdakwa Ferdy Sambo terbuka di ruang sidang. Apakah ini artinya membuka peluang hakim bisa segera memutuskan hukum terberat untuk Sambo? Selengkapnya kita bahas bersama Heri Firmansyah, pakar hukum pidana yang telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Priska. Waalaikumsalam. Kalau dari saksi terakhir yang tadi kita tampilkan di persidangan bahwa mantan Kasat Reskrim, Polres Jaksel, AKBP Ridwan Soplanit, ada juga Bribka Danu. Mereka membantah skenario yang awal disampaikan oleh Sambo. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah bisa dikatakan saksi yang memberatkan? Jadi dalam konteks tadi kehadiran saksi yang saat ini menurut saya sudah mengkerucut ya pada proses pembuktian, bukan lagi berputar-putar pada kronologis, tapi sudah mulai masuk kepada mereka yang pada saat kejadian, saat paling dekat kejadian itu hadir di situ. Oke. Terus mereka yang katakanlah berada di TKP, tim-tim yang kemarin dihadirkan adalah tim-tim penyidik yang langsung berhubungan di tempat kejadian perkara dan mengetahui persis apa yang terjadi. Contohnya kemarin itu kan ada saksi yang ditugaskan dan kemudian sebenarnya dari awal sudah merasakan adanya satu keganjilan ya atau Ya, kegagalan ya, bahwa tidak menemukan adanya barang-barang pribadi dari almarhum Brigadir Joshua, dan itu sempat disampaikan ke komandannya pada saat itu kan. ya. Eh, tapi ya itu hanya selintas saja karena ya mungkin juga kita memahami dalam konteks tingkat mungkin secara Relasi katakan kuasa begitu. kuasanya masih terlalu jauh untuk bisa menyampaikan hal-hal semacam itu, ada dibatasi hal tersebut ya. Kemudian juga ada penyampaian bahwa ini tidak terjadi dugaan tembak menembak itu tidak ada. Ya. Itu kan penegasan juga ya bahwa di awal simpang siur, dan ini dipastikan di sidang yang sudah lewat kemarin itu dinyatakan bahwa jelas ada tembakan yang mengarah kepada korban, bukan dua arah bentuknya tapi satu arah. Hmm. Dan ini juga dikatakan tidak hanya satu orang pelakunya kan, Ya. dugaannya disampaikan oleh saksi yang datang pada tempat kejadian perkara. Menurut saya hal-hal itu sudah mendukung terjadinya satu tindak pidana, tinggal bagaimana hakim Hmm. mengkonstruksi Oke. peristiwa. Nah, kalau sudah mengarah ke tindak pidana, nah bicara soal tindak pidananya, apakah sudah mengarah ke 340 soal pembunuhan berencana, tidak lagi bicara soal kronologi dari Magelang, Saguling, dan juga menuju ke Duren 3, tapi sudah masuk ke pokok perkaranya, Mas Heri? Andaikan kemarin hakim lebih mengerucut kepada katakanlah perbuatan persiapan, kalau memang diduga itu ada persiapan ya. Ya. Ya, itu pada misalnya pergerakan dari satu TKP ke TKP yang lain, yang tempat di mana mohon maaf almarhum Brigadir Joshua sebagai korban dieksekusi. Menurut saya itu akan bisa lebih membuat terang benderang apakah 340 KUHP-nya ini sudah mulai terlihat atau tidak ya. Kemudian ada juga peristiwa di mana ada dugaan Pak FS pada saat itu mengenakan sarung tangan Mhm. yang kemudian disangkal oleh Pak FS sendiri kan. Ya. Uh, Keterangan saksi yang lain kan mengatakan demikian. Ya. Kemudian ada pistol yang jatuh begitu ya. Itu kan kuat dugaannya pistol yang digunakan juga untuk kemudian mengeksekusi yang bersangkutan, atau malah membuat yang bersangkutan itu tidak berdaya karena tidak bisa melakukan perlawanan, karena jangan-jangan senjata itu adalah senjata milik korban kan begitu. Ya. Jadi menurut saya kalau andaikan arah dari pembuktian itu lebih kepada konteks katakanlah persiapan, karena berencana ini kan Mbak Friska ada jeda waktu yang Hmm. cukup ya Untuk dalam berpikir begitu ya? berpikir untuk mempersiapkan atau bahkan mengatakan dilakukan atau tidak dilakukannya satu perbuatan tadi. Hmm. Nah, kalau dari yang sudah tampilkan di kesaksian, menurut Mas Heri apa yang masih perlu pembuktian lebih dalam lagi untuk membuktikan unsur berencananya untuk membedakan dengan 338 begitu? Ya, menurut saya banyak hal ya, termasuk barang pribadi yang bersangkutan yang sampai sekarang tidak ditemukan begitu ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan obstruction of justice yang sedang berjalan juga persidangannya,
ini kan patut diduga sudah ada master plan begitu ya. Ya, Kita tidak bisa mengatakan pasti, tapi sudah ada diduga ini kuat adanya master plan-nya ke arah sana dengan pembersihan, dengan kemudian melibatkan banyak orang di beberapa level tertentu begitu kan. Bahkan yang seharusnya tim yang tidak bergerak untuk memproses satu alat bukti itu pun bahkan diupayakan, diberdayakan untuk melakukan hal tersebut. ya, Bahkan terakhir Mbak Friska, ada sejumlah uang transfer yang dilakukan pasca dari kejadian. Ini juga sebenarnya menurut saya mungkin kan bisa itu nanti dirangkai menjadi satu perbuatan yang tidak terpisahkan dari ya. perbuatan awalnya, karena seharusnya kan kalau memang ini prosesnya adalah, mohon maaf, hanya 338 saja pembunuhan Mhm. biasa, maka tentunya tidak tidak desainnya tidak begitu Tidak sempurna, sebegitu kompleksnya begitu ya? kompleks Ya, tadi. baik. Pasti akan berdiri sendiri, pasti Ya, juga akan mudah untuk kemudian dilihat secara terang benderang ya ini memang persoalan individu biasa dan memang ya. terjadinya seketika kan Baik. begitu ya. Jadi ini harus dirangkai oleh hakim kesesuaian antara kesaksian satu saksi dengan saksi lainnya termasuk juga alat bukti lain untuk melengkapi konstruksi perkara pembunuhan berencana terhadap Yosua. Terima kasih Hari Firmansyah, pakar hukum pidana telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.